Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Last minute ya, before US election. Teman-teman semua kemarin kita udah sedikit menjelaskan tentang pandangan saya terkait dengan kondisi US election dan gimana dampaknya terhadap Bitcoin sebetulnya. Nah, tadi saya menambahkan ya sebagian idea aja teman-teman di sini. Yang seru di sebelah kanan ya, saya lihat trendingnya Trump is going down ya di politics ya, dan ada FOMC ya, artinya ya kita tahu banyak orang menunggu ya untuk berpotensi lagi ya untuk perkembangan daripada keputusan suku bunga The Fed, termasuk bagaimana hasil electionnya. Dan setelah saya cari tahu tadi, ternyata teman-teman ya, di November 2020 ketika pollsnya udah selesai, votingnya udah selesai, butuh waktu 4 hari ya untuk tahu kalau Joe Biden itu adalah pemenangnya. Jadi kali ini kita nggak tahu nih apakah akan selama itu, karena di sini juga disampaikan ya kalau nggak ada set national time untuk votingnya mulai on the morning di tanggal 5 November. Kemudian juga nggak bisa expect ya kalau the winner will not be known on election night itself. Artinya nggak mungkin malam itu juga langsung tahu. Ya ternyata seperti itu teman-teman sekalian. Berarti kemarin saya salah tuh ya kasih statement. Ternyata 4 hari sampai akhirnya Joe Biden ketahuan yang menang. Tapi di sini kan ada quick count. Nah, quick count itu bakal bikin market bergoyang gitu ya. Bisa naik turun pada saat lagi kondisi quick count-nya terupdate teman-teman. Dan ini tentu saja akan sangat berbahaya sekali buat mungkin kita-kita yang masih aktif melakukan transaksi pada kondisi tersebut. Nah, saya kayaknya nggak rekomen ya untuk kita melakukan itu. It's much better untuk kita wait and see until kita ngelihat clear trend untuk market secara keseluruhan. Nah, saya hari ini ya sebenarnya udah sempet share ya weekly outlook. Jadi buat teman-teman yang udah di SAG, make sure kalian juga pantau ya di bagian section weekly outlook. Oke, di sini kalian bisa lihat di bagian weekly outlook kita udah kasih gambaran ya what is the idea di balik kondisi yang terjadi, bukan kondisi lah ya, istilahnya antisipasi apa yang kita perlu perhatikan untuk hasil daripada US election. Ya, saya coba untuk sampaikan secara singkat aja kepada teman-teman di sini. Jadi, kalau kita lihat sampai dengan saat ini update terakhir. Kalau poly market nunjukin ya situasinya itu Donald Trump masih mendominasi. Tapi kan ini adalah voters yang dilakukan secara online. Ya, I mean we never know ya, like how many people. Kemudian di sini sih bisa aja kita ngeliat dari segi volume tuh ya, ada sekitar 1,2 juta dollar ya, I believe. Oh sorry, 1,2 miliar dolar, billions of dollar I believe di sini. Voting untuk Donald Trump dengan kemenangannya sekitar 57,7%. Sementara kalau berdasarkan news media ya, yang saat ini mengcover segala kondisi yang berhubungan dengan US election, teman-teman bisa lihat di sini kalau berdasarkan update terakhirnya kurang dari 48 jam di US election kali ini, lebih dari 77,6 juta voters sudah memberikan early polling atau early vote dengan kemenangan Kamala Harris diungguli 8% teman-teman sekalian. Jadi ini dikhawatirkan oleh banyak pelaku pasar, terutama buat kita yang mungkin di kripto ya. One of the reason adalah karena ada kemungkinan kan Kamala Harris hanya akan nerusin usulan-usulan yang disampaikan pada saat masa kepemimpinan Joe Biden. Jadi walaupun belum disetujui sama anggota legislatifnya, kita tetap mengantisipasi sentimen negatif yang bisa ditimbulkan akibat dari usulan-usulan itu sehubungan dengan pajak tambahan untuk miners ya atau penambang dari Bitcoin, kemudian ada pajak capital gain, ada pengetatan KYC, menambahkan funding untuk regulasi kripto seputar untuk DOJ, FBI dan bahkan SEC salah satunya, dan ini menjadi sebuah kondisi yang sangat kurang begitu baik untuk kedepannya ya. Tapi bukan berarti market mungkin akan dibanting parah sampai to the ground gitu kan, atau Bitcoin sampai balik ke 50.000, 40.000 atau bahkan lebih rendah lagi gitu. Karena memang ya tidak bisa dipungkiri bagaimana Bitcoin rally sepanjang bulan Oktober itu disebabkan oleh sentimen ya yang shifting ketika Donald Trump pelan-pelan menaikkan elektabilitasnya di poly market. Jadi mereka yang betting di sini juga demikian ya, terrefleksi pada pergerakan harga daripada Bitcoin.
sejalan lah, kira-kira begitu. Dan sekarang kalau kita cek ETF, ya at least ya pada tanggal 1 November kemarin BlackRock udah nggak beli. Kemudian jadinya net outflow. Ya, dari sekian hari, berhari-hari kita ngelihat cenderung positif, suddenly kita ngelihat ada net outflow. Itu artinya teman-teman, dengan klien BlackRock yang juga nggak beli, I think mereka udah cukup ya dalam positioning. Mungkin mereka sudah merasa nyaman dengan positioning mereka saat ini dan mungkin mempersiapkan skenario terburuk apabila terjadi hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi, di mana Kamala Harris menang, mungkin bisa menyebabkan atau men-trigger adanya potensi sell-off terlebih dahulu untuk jangka waktu pendek. Ya, itu satu buah concern yang tentu saja kita perhatikan. Dan per hari ini kita ngelihat selling pressure masih berlanjut pada Bitcoin. Ya, kita nggak ngelihat dia slowing down. Kalau perhatikan dari sisi sebelah sini ya teman-teman sekalian. Saya coba untuk kasih gambaran penuhnya teman-teman. Jadi yang dipantau atau diantisipasi adalah bagaimana level $69.000 di situ ya terlihat tidak mampu mempertahankan momentum bullish pada Bitcoin. Yang kita dapati justru adalah break and retest setup. Oke, pertimbangannya gini, kita ngelihat harga turun, dia coba naik nggak bisa, kemudian kembali turun, dia retest 69.000, and then now we have a rejection. Pada closing, jam 3 tadi, kita udah melihat closing dalam keadaan relatively bearish, ya, dengan wick candle yang lumayan memanjang ke bawah. Nah, sebetulnya, next level yang mungkin bisa diantisipasi cuman level ini doang teman-teman sekalian ya. Merupakan OB major yang kita bisa marking datang dari perspektif time frame besar juga seperti daily. Oke, kenapa saya bilang kayak gitu? Kita bisa lihat harga naik, having a pullback, harga naik, having a pullback, harga naik, creating inducement, kemudian baru dia naik dan bergerak relatif positif setelahnya. Sehingga ini adalah the only level Bitcoin harus pertahankan pada perspektif time frame daily. Kemudian ada pun confluence-nya ya yang terbentuk di sini. Tuh. Oke, kita bisa lihat kalau level yang sama 66.000 katakanlah $66.500 lah ya di area tersebut merupakan support resistance penting. Oke, karena sebelumnya kita ngelihat mereka cukup respecting support resistance sebelumnya. Ya, adapun kondisinya seperti itu. Harga naik, create resistance, dia break, create support, after a fake out, baru kemudian dia naik. Di sini juga sama, habis itu dia naik. Nah, sekarang kita ngelihat, dia nggak mampu pertahankan support resistance terdekatnya. Maka, next area yang berpotensi direvisit adalah 66.600 atau 500 dengan pertimbangan internalnya kita memanfaatkan order blocknya seperti ini. Jadi, kita ngelihat dari perspektif time frame kecilnya, jatuhnya Bitcoin bisa drop dulu nih sampai kisaran 66.500 atau bahkan 65.000-an something. Kira-kira area tersebut. Oke. Sell effect udah mulai berlangsung per market khawatir sejak kemenangan si Kamala Harris melalui early polling. So this is gonna be very very interesting teman-teman sekalian. Ya, good news-nya sih during the weekend kita nggak ngeliat ada sell off akibat dari perang ya. Nggak ada rudal-rudal yang membuat khawatir lah para pelaku pasar. Pada akhirnya hari ini Senin pagi dollar index dibuka itu dengan kondisi dia gap sangat masif. Dan kemudian kalau kita cek dari US Oil juga ya teman-teman, WTI yang sebelumnya sempat turun signifikan pada saat minggu lalu, hari ini dia masih nanjak gitu. Sebenarnya risk of geopolitical tension itu masih ada, tapi karena serangannya dibatalkan, paling enggak kita ngelihat dollar index di sini sudah terkena impact gitu ya. Kita double check dulu deh ya. Saya takutnya malah udah ngomong dibatalkan, tahu-tahu detik ini juga keluar lagi. Nah ini ya, masih ngomongnya kayak begini aja ya. Pastikan ada serangan balik ya dan lain sebagainya. Tapi kita nggak ngelihat ada. Tuh, Iran isyaratkan respon lebih lunak jika Israel setuju gencatan senjata. Nah, ya. Gencatan senjata dapat pengaruhi respon terhadap Israel. Ya, kayak gitu-gitu ya. Udah mulai ada sedikit adem-adem lah ya. Sedikit adem-adem ayem ya. Walaupun nggak gimana banget, tapi setidaknya agak lebih tenang lah gitu. So, for now, on the 4-hour perspective juga, kita udah lihat ya, exponential moving average 8 dan 21 itu cross down, artinya downshift-nya ini menyebabkan EMA 21 itu berfungsi sebagai resistance juga. So far, di situ ngasih rejection. Sehingga, kita bisa anticipate for possible lower price. Nah, Bitcoin besok nih, pada saat US election, saya nggak tahu akankah dia bergerak dengan kondisi yang sangat relatif mengerikan. Ya. Mengingat
akan bergantung juga dari quick count ya, saya rasa. Dan quick count itu pasti akan diupdate setiap waktu. Wah, makin tinggi angkanya Kamala Harris, saya rasa market akan semakin galau. Walaupun belum ada kepastian kemenangannya, tapi tetap aja resiko ada di situ. So, for now, teman-teman, I did anticipate ya, seandainya Kamala Harris menang, one of the reason kita bisa katakan Bitcoin, worst case scenario, dia balik sampai ke 59.000. Alasannya adalah karena titik bottomnya poly market itu adalah ketika dia mulai naik nih angkanya si Donald Trump ya. Sejak tanggal 7 Oktober, 50% mulai naik jadi 53%. Jadi 7-8 Oktober. 7-8 Oktober posisi kita itu ada di sini. Nah, lebih kurangnya. Gak lama setelah Donald Trump elektabilitasnya naik, Bitcoin juga ikut naik, serta bottoming. Jadi kalau misalkan market kecewa, ternyata yang menang Kamala Harris, ya big potentially-nya balik turunnya sampai situ ya. Menghabiskan seluruh confidence-nya atau kepercayaan diri para pelaku pasar atas sentimen yang sudah ada atau terbuild up pada bulan Oktober. Sebenarnya sangat disayangkan sih kalau sampai kita ngelihat ada penurunan yang cukup signifikan. Karena in the end, overall, ya seperti yang saya katakan di previous video update, kondisi ini nggak mengubah fundamental Bitcoin secara keseluruhan. Cumannya mungkin akan ada pihak-pihak yang dipersulit kalau misalkan yang menang Kamala Harris. Jadi mungkin akan bete lah ibaratnya antara Bitcoiners atau mungkin dari crypto holders ya, dari VC dan lain-lain atau minersnya, itu semua akan kena impact atau kena imbasnya. Jadi mungkin dari segi demand ya bisa agak sedikit melambat dan tidak mempercepat proses rally seperti yang kita harapkan. Ya, but I do still hope and I think Bitcoin can still make it ya untuk dia creating higher high. Hanya tinggal tunggu terobosan aja dari US election ini, mungkin akan dimanfaatkan oleh para whales juga sebagai news event yang sangat hot untuk mereka mencari likuiditas. Dan ya let's see teman-teman what will happen on Bitcoin during the US election day. But for now, segi price action kita lihat selling pressure masih berlanjut. Sehingga akan wajar dan normal kalau misalkan Bitcoin akan balik testing sampai ke level 66.400. Sementara itu yang kita antisipasi. So be safe on your trade and I'll see you guys again in the next update tomorrow ya guys, after seharian setelah US election sibuk-sibuk. Okay? God bless to everybody. Have a nice day guys and bye-bye.